Halo teman-teman peternak rumahan dan sesama pencinta ayam. Mari kita bicara jujur sebagai sesama orang yang tangannya biasa kotor di kandang, bukan ahli dari sofa, yang hanya berteori di ruangan ber-AC. Hari ini kita akan membongkar sebuah realitas pahit yang sering disembunyikan oleh industri. Ketergantungan mutlak pada pakan pabrikan yang harganya terus meroket. Banyak pemula terjebak dalam mitos bahwa untuk menghasilkan telur yang melimpah dan ayam yang sehat, satu-satunya cara adalah dengan terus-menerus membeli karung pakan mahal berlabel premium. Ini adalah paradoks terbesar dalam dunia peternakan skala kecil. Kita berniat mandiri pangan dengan memelihara ayam, tetapi kantong kita justru dijajah oleh pengeluaran pakan yang tidak masuk akal. Faktanya, biaya pakan seringkali menyedot hingga 70%. Bahkan 80% dari total biaya operasional peternakan. Jika rasio konversi pakan Anda tidak efisien, Anda sebenarnya sedang membuang uang ke dalam tong sampah. Sementara ayam Anda hanya menghasilkan telur yang nilainya tidak sebanding dengan modal yang keluar. Mari kita bongkar mitos ini dengan agronomi dan ilmu peternakan praktis yang masuk akal untuk orang awam. Konflik utamanya jelas. Industri mendikte bahwa ayam hibrida petelur atau ayam kampung unggulan membutuhkan nutrisi sintetis yang serba instan. Padahal, secara ekologis dan historis, unggas adalah hewan penjelajah dan pemanfaat sejati. Di wilayah Indonesia dan Asia Tenggara, secara turun-temurun nenek moyang, kita memelihara ayam kampung, ayam pelung, atau ayam kedu tanpa ketergantungan pada pabrik. Mereka memanfaatkan tanaman multi-ear dan hijauan kaya nutrisi yang tumbuh subur di sekitar pekarangan. Sayangnya, pengetahuan lokal ini sering dianggap kuno oleh para promotor pakan kimia. Padahal disitulah kunci kedaulatan pakan yang sebenarnya. Kita tidak bicara tentang pertanian skala besar yang membutuhkan tanah berhektar-hektar, melainkan efisiensi hasil per are di lahan pekarangan rumah Anda yang terbatas. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke taktik pemangkasan biaya, kita harus memahami dasar-dasar kesejahteraan hewan yang objektif. Ayam tidak bisa dipaksa bertelur hanya dengan diberi makan rumput sembarangan tanpa perhitungan. Mereka membutuhkan air bersih yang mengalir dan segar setiap saat karena sebagian besar komponen telur adalah air. Mereka juga membutuhkan rasio pakan yang seimbang antara protein untuk produksi telur dan karbohidrat untuk energi, serta kalsium untuk cangkang telur yang kokoh. Di iklim tropis kita, musim juga memegang peranan penting. Saat musim kemarau, ayam rentan stres karena panas, dan saat musim hujan, kelembaban tinggi memicu penyakit pernapasan. Tanpa pemahaman dasar ini, memberikan pakan semahal apapun atau seajaib apapun akan sia-sia.
Kesejahteraan hewan bukanlah konsep mewah, melainkan pondasi agar ayam Anda produktif secara biologis. Sekarang, bayangkan jika ada satu tanaman multi-year yang sangat kuat, dapat dipanen berkali-kali dalam setahun, dan memiliki kandungan protein yang mampu menyaingi pakan konsentrat pabrikan. Tanaman yang jika ditanam dengan benar di pojok pekarangan Anda pada bulan Mei ini, saat transisi musim yang ideal bagi pertumbuhan akar, akan memangkas pengeluaran pakan Anda secara drastis tanpa menurunkan kualitas telur. Tanaman ini bukan fiksi, dan ini bukan janji muluk tentang pendapatan jutaan rupiah yang instan. Ini adalah ilmu botani praktis yang sudah terbukti. Kita berbicara tentang sebuah tanaman hijau yang kaya akan mineral dan asam amino, yang sayangnya sering dibabat habis karena dianggap gulma, tidak berguna oleh mereka yang tidak paham. Kesimpulan praktis pertama kita di bagian pembuka ini adalah: berhentilah berpikir bahwa solusi dari masalah biaya pakan adalah dengan mencari merek pakan pabrikan yang lebih murah namun kualitasnya buruk. Itu adalah lingkaran setan yang akan menurunkan produksi telur dan merusak imunitas ayam Anda. Solusi aslinya adalah integrasi tanaman hijauan tinggi, protein sebagai pakan tambahan segar ke dalam sistem kandang Anda. Dengan memahami kebutuhan dasar ayam dan memanfaatkan potensi vegetasi lokal, Anda sudah mengambil langkah pertama untuk merdeka dari dikte harga pasar. Di menit-menit berikutnya, kita akan membedah secara ilmiah dan praktis tanaman apa ini, bagaimana sejarah penggunaannya, serta kesalahan fatal apa saja yang harus dihindari oleh pemula agar ayam tidak keracunan. Mari kita bedah lebih dalam kesalahpahaman konkret yang sering kali menjebak para peternak rumahan. Banyak pemula mengira bahwa semua hijauan atau ramput memiliki nilai gizi yang sama untuk ayam. Ini adalah kekeliruan besar. Seringkali, peternak memberikan potongan rumput lapangan biasa atau sisa sayuran pasar yang sudah layu dan mulai membusuk. Secara agronomi, rumput lapangan umumnya didominasi oleh serat kasar yang tinggi, namun sangat rendah protein. Sistem pencernaan ayam bukanlah sistem pencernaan hewan ruminansia seperti kambing atau sapi. Ayam tidak memiliki rumen untuk mencerna sesulosa dan serat kasar dalam jumlah masif. Jika Anda menjejalkan rumput berkualitas rendah ke dalam tembolok ayam, mereka akan merasa kenyang secara visual, tetapi secara biologis, mereka mengalami kelaparan mikronutrisi. Akibatnya, produksi telur langsung merosot tajam. Ayam menjadi kanibal karena kekurangan protein, dan cangkang telur menjadi lembek seperti plastik. Kebutuhan nutrisi ini juga sangat bergantung pada ras ayam yang Anda pelihara di pekarangan. Ayam ras petelur komersial seperti rumpun Leghorn atau Hubbard
telah direkayasa secara genetis untuk memiliki metabolisme yang sangat cepat dan sensitif. Sedikit saja rasio protein dalam pakan harian mereka turun di bawah 16%. Mereka akan langsung berhenti bertelur. Sebaliknya, ras lokal atau ayam kampung unggulan seperti ayam KUB, ayam joper, atau ayam sentul memiliki daya adaptasi dan efisiensi pencernaan yang jauh lebih tangguh terhadap pakan alternatif. Namun, ketangguhan ini bukan berarti Anda bisa memberikan pakan asal-asalan. Mereka tetap membutuhkan pasokan protein, asam amino esensial, serta kalsium yang stabil untuk menjaga laju pertumbuhan dan kualitas telur harian. Disinilah peran penting pemilihan tanaman multi-year yang tepat di lahan Anda. Strategi pemakaian lahan atau manajemen tata ruang pekarangan adalah kunci sukses yang membedakan peternak cerdas dengan peternak amatir. Anda tidak perlu memiliki lahan berhektar-hektar untuk menanam pakan tambahan. Dengan memanfaatkan metode zonasi per are, Anda bisa mengalokasikan sudut-sudut lahan yang tidak produktif. Misalnya, area di sekitar pagar kandang atau jalur aliran drainase untuk menanam vegetasi multi-year seperti booking portaras atau legum pohon lokal. Tanaman jenis ini memiliki struktur perakaran yang dalam, sehingga mampu menyerap mineral dari lapisan tanah terdalam yang tidak bisa dijangkau oleh rumput biasa. Pola penanaman ini juga berfungsi ganda. Sebagai peneduh alami kandang, dari sengatan matahari tropis yang ekstrem sekaligus sebagai benteng penahan angin, windbreak, untuk menjaga mikroklimat kandang tetap sejuk dan ideal bagi psikologis unggas. Faktor musiman di wilayah kita juga menuntut strategi pakan yang dinamis. Pada musim hujan, ketersediaan hijauan melimpah, tetapi tantangannya adalah kelembaban tinggi yang memicu tumbuhnya jamur beracun, mikotoksikosis, pada pakan kering. Di sisi lain, pada musim kemarau panjang, tanah menjadi keras dan hijauan liar mati kering, menyebabkan ayam kekurangan vitamin A alami yang membuat kuning telur menjadi pucat. Dengan mengintegrasikan tanaman multi-year yang tahan kekeringan di lahan pekarangan, Anda mengamankan pasokan pakan hidup yang konstan sepanjang tahun. Tanaman yang adaptif akan tetap memproduksi daun hijau segar yang kaya akan beta-karoten, kalium, dan kalsium bahkan di bawah terik matahari kemarau yang membakar. Strategi pemakaian pakan tambahan yang benar bukanlah mengganti seluruh pakan utama dengan tanaman ini secara radikal. Praktik wajar yang direkomendasikan adalah menggunakan metode substitusi parsial dengan porsi berkisar antara 20 hingga 30% dari total kebutuhan pakan harian. Daun tanaman pakan dipanen secara berkala, lalu dicacah halus untuk memudahkan konsumsi, atau dibiarkan sedikit
layu selama beberapa jam guna menurunkan kadar air yang terlalu tinggi yang bisa memicu diare pada ayam. Kombinasi yang seimbang antara pakan sumber karbohidrat lokal, seperti dedak padi berkualitas atau jagung giling, dengan hijauan kaya protein ini akan menciptakan formula pakan mandiri yang optimal. Ini adalah pendekatan sains praktis yang logis dan efisien, tanpa harus muluk-muluk mengharapkan keajaiban tanpa kerja keras yang konsisten. Mari kita beralih ke pembahasan mengenai infrastruktur, fisik, kandang, pagar, dan manajemen pergerakan ayam yang menjadi penentu efisiensi biaya operasional Anda. Banyak ahli dari SOFA menyarankan sistem umbaran bebas tanpa batas karena dianggap paling alami bagi ayam. Faktanya, membiarkan ayam berkeliaran tanpa kontrol di seluruh pekarangan adalah bencana bagi manajemen lahan dan tanaman pakan Anda. Ayam memiliki insting alami untuk mengais dan mematok apa saja, termasuk pucuk-pucuk tanaman pakan muda yang baru saja Anda tanam dengan susah payah. Tanpa pagar pembatas yang kokoh, area tanaman pakan alternatif Anda akan gundul dan hancur dalam hitungan hari sebelum sempat dipanen. Oleh karena itu, penerapan sistem rotasi atau grazing terpimpin menggunakan pagar sekat. Portable adalah solusi yang paling realistis. Dengan membagi lahan umbaran menjadi beberapa zona, Anda bisa membiarkan ayam membersihkan satu area dari hama dan gulma sambil memupuknya secara alami dengan kotoran mereka. Sementara, zona tanaman pakan lainnya mendapatkan waktu untuk pulih dan tumbuh kembali tanpa gangguan patukan ayam. Desain kandang juga harus disesuaikan secara fungsional untuk menghemat tenaga kerja dan menekan pos biaya tipikal yang sering membengkak. Pos biaya terbesar kedua setelah pakan biasanya adalah kesehatan dan penyusutan aset akibat kerusakan kandang. Kandang yang baik tidak harus mahal, melainkan harus memiliki sirkulasi udara yang optimal agar gas amonia dari kotoran ayam tidak menumpuk dan merusak saluran pernapasan mereka. Kebersihan kandang yang terjaga dengan jadwal pembersihan lantai kandang yang konsisten akan memangkas pos biaya obat-obatan hingga hampir nol. Gunakan bahan alas kandang yang menyerap kelembaban dengan baik, seperti sekam padi atau serbuk gergaji kering, yang nantinya bisa Anda komposkan kembali bersama sisa-sisa daun pakan untuk menjadi pupuk organik bagi tanaman multi-year Anda di pekarangan. Ini adalah sebuah siklus tertutup yang mandiri dan sangat hemat biaya. Dalam aspek keselamatan dan kebersihan, kita juga harus bersikap realistis mengenai pencegahan predator dan penularan penyakit dari burung liar. Pagar luar pekarangan harus dipastikan tertanam sedikit ke dalam tanah untuk mencegah tikus atau garangan menggali jalan masuk ke dalam area kandang. Kebersihan
wadah pakan, dan tempat minum juga tidak boleh diabaikan demi keselamatan biologis seluruh kawanan ayam Anda. Air minum yang tercemar kotoran adalah jalur utama penyebaran bakteri yang bisa melumpuhkan seluruh populasi ayam dalam semalam. Jangan pernah meremehkan langkah-langkah kebersihan mendasar ini demi kenyamanan semu yang malas. Sekarang, mari kita bongkar salah satu mitos paling menyesatkan yang sering beredar di komunitas peternak pemula. Mitos tentang pakan ajaib atau produk suplemen cairan yang diklaim satu tetes selesai semua masalah. Di internet, banyak penjual suplemen atau formula rahasia yang menjanjikan bahwa dengan meneteskan produk mereka ke dalam air minum, ayam akan langsung kebal dari segala penyakit, tumbuh 2 kali lebih cepat, dan bertelur tanpa henti meskipun hanya diberi makan sampah. Ini adalah pembodohan publik yang tidak memiliki dasar ilmiah sama sekali dalam ilmu peternakan dan agronomi. Tidak ada satupun zat kimia atau herbal di dunia ini yang dapat menggantikan peran nutrisi makro seperti protein, karbohidrat, dan lemak yang seimbang. Produk-produk seperti itu seringkali hanyalah kombinasi vitamin standar atau probiotik biasa yang harganya digelembungkan dengan narasi pemasaran yang fantastis. Mengandalkan suplemen ajaib seperti itu untuk mengatasi masalah pakan yang buruk sama saja dengan menambal dinding yang retak runtuh. Dengan selembar kertas stiker. Ayam tetaplah makhluk biologis yang membutuhkan asupan kalori nyata dan asam amino riil dari makanan yang mereka cerna setiap hari. Penggunaan tanaman multi-year berkadar protein tinggi yang Anda tanam sendiri adalah cara yang jauh lebih jujur, ilmiah, dan murah untuk meningkatkan daya tahan tubuh ayam secara alami, karena tanaman tersebut menyediakan serat makanan yang sehat, antioksidan segar, dan mineral murni yang tidak bisa ditiru oleh cairan dalam botol kecil. Jadilah peternak yang rasional. Fokuslah pada pemenuhan kebutuhan gizi dasar yang konsisten melalui kombinasi pakan lokal dan hijauan segar, serta kelola kebersihan lingkungan kandang Anda dengan disiplin yang tinggi. Sebagai penutup, dari seluruh rangkaian pembahasan kita, mari kita rangkum kembali garis tegas antara fakta ilmiah dan mitos yang sering kali menguras kantong para peternak rumahan. Mitos terbesar yang sukses dibongkar adalah anggapan bahwa pakan pabrikan merupakan satu-satunya jalan mutlak untuk mendapatkan ayam yang sehat dan produktif. Faktanya, melalui pendekatan agronomi yang tepat, integrasi tanaman multi-year berprotein tinggi seperti Booking Pontalas mampu memangkas ketergantungan biaya pakan secara signifikan tanpa menurunkan kualitas biologis unggas. Mitos lain mengenai cairan ajaib, penuntas segala masalah, juga telah kita patahkan bersama.
Faktanya, kesehatan ayam berakar pada pemenuhan nutrisi makro yang real, kebersihan sanitasi, dan sirkulasi udara kandang yang optimal, bukan pada solusi instan dalam botol kecil. Peternakan rumahan yang sukses tidak dibangun di atas keajaiban pemasaran, melainkan di atas disiplin pengelolaan harian yang logis dan realistis bagi Anda yang baru akan memulai langkah di pekarangan rumah. Berikut adalah daftar periksa realistis yang wajib Anda penuhi sebelum memasukkan ayam pertama Anda ke dalam kandang. Pertama, pastikan struktur kandang Anda memiliki ventilasi yang baik dengan posisi yang menghalau tampias air hujan secara langsung demi menjaga kelembaban internal tetap rendah. Kedua, siapkan sistem pagar pembatas atau sekat portabel yang kokoh untuk mengamankan zona tanaman pakan tambahan Anda dari daya rusak patukan ayam yang belum terkendali. Ketiga, amankan sumber air bersih yang mengalir konstan dan pastikan wadah pakan serta tempat minum diletakkan pada posisi yang tidak mudah tercemar oleh kotoran ayam itu sendiri. Keempat, mulailah menanam vegetasi pakan tambahan di lahan are pekarangan Anda secara bertahap, setidaknya beberapa minggu sebelum ayam datang, agar tanaman memiliki waktu yang cukup untuk mengembangkan sistem perakaran yang kuat di dalam tanah. Kelima, buatlah perencanaan rasio pakan harian yang seimbang dengan mengombinasikan bahan karbohidrat lokal seperti dedak padi dengan porsi hijauan segar maksimal 30% sebagai substitusi parsial yang wajar, selain masalah teknis dan kalkulasi pakan. Aspek moral dan sosial atau sikap etis terhadap hewan serta tetangga sekitar adalah pilar yang menjaga keberlanjutan peternakan rumahan Anda dalam jangka panjang. Memelihara hewan berarti mengambil tanggung jawab penuh atas kesejahteraan makhluk hidup tersebut. Ayam bukanlah mesin produksi telur yang bisa dieksploitasi tanpa batas dalam kondisi lingkungan yang kotor dan sempit. Memberikan ruang gerak yang cukup, pakan yang bersih, serta memperlakukan mereka dengan kasih sayang yang wajar adalah bentuk etika peternakan yang sejati. Di sisi lain, kita juga hidup dalam ekosistem sosial kemasyarakatan. Menjaga hubungan baik dengan tetangga sekitar adalah hal yang mutlak. Kelola limbah kotoran ayam dengan rutin melakukan pengomposan menggunakan sekam atau sisa daun agar tidak menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan lingkungan. Desain kandang yang kedap suara atau menempatkan kandang menjauh dari garis batas tanah tetangga juga akan meminimalisir potensi konflik akibat polusi suara. Peternak yang cerdas tidak hanya menghasilkan telur yang berkualitas, tetapi juga menjadi tetangga yang membawa berkah dan keteladanan bagi komunitas sekitarnya. Perjalanan menuju kemandirian pangan di pekarangan rumah ini
adalah sebuah proses belajar yang dinamis dan penuh kepuasan. Dengan menerapkan ilmu agronomi praktis untuk orang awam dan meninggalkan ketergantungan pada mitos-mitos instan, Anda sedang membangun sebuah sistem peternakan skala kecil yang tangguh, efisien, dan ramah lingkungan. Jika Anda merasa informasi yang dibagikan dari bagian pertama hingga bagian akhir naskah ini memberikan sudut pandang baru yang bermanfaat dan membuka wawasan Anda, silakan tekan tombol berlangganan pada saluran ini sekarang juga. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan episode praktis berikutnya, di mana kita akan terus membongkar mitos-mitos pertanian dan peternakan lainnya langsung dari pengalaman nyata di lapangan. Sampai jumpa di episode mendatang. Teruslah menanam dengan bijak. Rawatlah ternak Anda dengan penuh tanggung jawab. Dan mari kita bersama-sama membangun masa depan pangan yang lebih mandiri langsung dari pekarangan rumah kita sendiri.